punya ruqyah. Fa ini rahmanakumullah, jami'an barakallahu fikum. Ini wasiat Nabi SAW bahwasanya ain itu hak. Mau percaya nggak apa yang kabar Nabi? Kita harus percaya, kita harus beriman. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam riwayat Imam Muslim, juga Ibnu Majah, Abu Dawud, ketika Nabi SAW bersabda diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Ibnu Abbas, al-ain haqqun walau kana syai'un sabaqa al-qadar la sabaqathu al-ain. Ain itu nyata, ada. Ya, seandainya di sana ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ain ini akan mendahului takdir. Buktinya nggak ada yang mendahului takdir. Tapi Nabi berkata apa? Seandainya. Tapi nggak ada. Apa maksudnya seandainya? Saking bahayanya. Saking bahayanya. Saking bahayanya ain, seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ain itu mendahului takdir sebelum takdir dicatat, ain sudah duluan. Saking bahayanya, ya Allah, masa kita nggak mau beriman? Ini rahmatullah jami'an. Juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, riwayat Abi Daud, Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, dengan sanad air wudhunya dimandiin kepada orang yang terkena ain atau benda mati yang terkena ain. Sering sekali terjadi kisah-kisah nyata, dan ini kadang dianggap ilmu perdukunan, padahal enggak. Nabi yang menjelaskan. Ada kisah seorang syekh yang berdakwah masuk kampung Badu. Mobilnya syekh ini mobil mewah. Yang punya mobil yang ngantar syekh dakwah ini orang kaya. Mobilnya mewah. Masuk kampung Badu, orang Badu kumpul. Ketika hendak pulang, mobil ini nyala, tapi bannya nggak bisa muter. Kemudian apa dilakukan syekh? Nih, kalian semua yang kumpul, ambil air wudhu. Air wudhunya ditampung. Setelah ditampung, dikumpulkan, disiramkan ke ban. Langsung bannya bisa muter. Subhanallah. Ini alhamdulillah. Udah juga kisah saudara kita yang kerja di Arab Saudi, juga demikian. Dia punya kantor, laptopnya nggak nyala. Ya, kemudian juga water heater nggak nyala. Kemudian juga dispenser rusak. Laptop sekian banyak mati semua. Dicurigai. Ada nggak seorang yang sering sini main teman dekat kamu? Ada. Coba ambil air wudhu dia. Dipercikin ke laptop, langsung nyala laptopnya. Dispenser, nyala dispensernya. Coba. Dia nggak terbetik. Kenapa nggak terbetik? Karena kita nggak curiga. Kenapa nggak curiga? Nggak tahu ilmunya. Atau kita kurang yakin. Ini rahmatullah jami'an. Juga diantaranya disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau orang kena ain, al-ma'in yang terdampak ain ini disebutkan ingin naik tempat yang tinggi dan menjatuhkan dirinya. Berarti ingin apa? Bunuh diri. Coba efeknya. Mungkin orang ingin bunuh diri. Hati-hati kalau ada istri Anda suka ingin bunuh diri. Mas, tak iris nadiku mas, arteriku mas, gitu. Hati-hati. Bisa jadi suaminya nggak pernah doakan keberkahan kepada istrinya. Si istri tiba-tiba rambutnya ngurwel, nggak bisa disisir. Si istri tiba-tiba rambutnya rontok, kusam, kusut, kering. Kulitnya si istri kering, sampai didiagnosa dokter psoriasis. Kemudian subhanallah, bahkan ada wanita bisa kena benjolan gara-gara siapa tersangkanya? Suaminya. Sejak menikah, sejak akad nikah, malam pertama, sampai istrinya sakit, nggak pernah mendoakan keberkahan. Ini kadang lalai, kadang nggak tahu. Sudah punya cucu, nggak tahu. Istrinya kena vertigo terus, nggak sembuh-sembuh. Sakit mata terus. Pernah istrinya Ibnu Mas'ud, pernah sakit mata. Disebutkan, ditawarkan para ulama, sakit matanya kena ain. Kenapa? Bisa jadi matanya cakep. Kena ain. Wah, subhanallah, sebagian bapak-bapak kan enggak apa, enggak sampai ke sini. Kenapa? Belum sampai hadis ini. Dari malam pertama sampai detik ini punya cucu, ya
Bahkan usia 60 tahun ada yang nggak tahu. Bayangkan kita ya nggak melihat wanita telanjang di depan mata kita offline ataupun online. Tapi Anda permisi akrakumullah, Anda melihat istri Anda tanpa pakaian sehelai pun dan Anda takjub dengan istri Anda. Takjub. Bagaimana takjub? Itu halalnya Anda. Ya halaluk. Dia milik Anda yang halal. Mau Anda apakan silakan. Anda bisa melihat Masya Allah dalamnya. Tapi apa? Mata kering, bibir kering. Terus tahu-tahu istri kena vertigo, migrain, nggak sembuh-sembuh, kena asam lambung. Ya, tahu-tahu susah tidur. Tahu-tahu kulitnya kering, gatel, rambutnya rontok. Susah disesen. Subhanallah, ternyata apa? Orang terdekatnya adalah tersangkanya. Suaminya sendiri. Nggak pernah doakan keberkahan. Ya, sama ada bapak-bapak dilihat sama si ibu-ibu juga demikian bisa kena ain. Nah, ini apa? Saling mendoakan keberkahan.